Halo, selamat pagi. Melanjutkan dari materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan untuk macam-macam ikatan kimia. Sebelumnya diulang kembali ya untuk ikatan ion. Nah, untuk ikatan ion itu kan melibatkan dua atom penyusun, yaitu unsur logam dan unsur non-logam, di mana unsur logam itu adalah unsur yang melepaskan elektron dan non-logam adalah unsur yang menangkap elektron, sehingga terbentuklah muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif dan negatif itu akan saling berinteraksi tarik-menarik yang sangat kuat. Situlah terbentuk yang namanya ikatan ion. Nah, dalam membentuk suatu senyawa, cara kita menentukan senyawa apa yang dihasilkan dari unsur-unsur penggabungannya. Contohnya ikatan yang terbentuk antara logam Ca dan logam Cl. Ini maksudnya kalsium klorida ya. Di sini kalsium untuk mencapai kestabilan, ingat ya kalau misalnya terluarnya bervalensi 1, 2, 3 itu cenderungnya melepaskan elektron, sedangkan yang terluarnya 4, 5, 6, 7 itu cenderungnya menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi karena dia terluarnya 2, dia akan melepas 2 elektron ya. Kemudian untuk Cl di sini bervalensi 7, maka dia akan cenderungnya menerima ya, menerima berapa banyak yang diterimanya untuk mencapai stabil supaya menjadi 8, berarti dia perlu 1. Nah, di sini bisa dilihat ya. Maka Ca memberikan 2 elektronnya kepada Cl. Karena Cl hanya butuh 1 elektron, maka Cl yang diperlukan untuk bisa menstabilkan Ca, maka Cl-nya harus ada 2. Ya, jadi intinya biar imbang. Nah, kalau dalam membuat reaksinya, kalian ingat kembali ya, di sini Ca akan menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron, yang artinya Ca-nya melepaskan 2 elektron. Sedangkan Cl di sini kan menangkap, berarti Cl menangkap 1 akan menjadi Cl-. Nah, kita gabung dengan syarat elektronnya harus seimbang, maka dikali silang ya. Maka di sini akan jadi Ca tambah 2Cl menjadi Ca, ini 2+ maksudnya, ditambah 2Cl-, maka akan menjadi senyawa CaCl2. Selanjutnya, kita ambil contoh ke pembentukan ikatan dari Al dan O membentuk aluminium oksida. Al ini logam dengan bervalensi 3, maka valensi 3 dia akan cenderungnya melepaskan elektron kan. Nah, berapa banyak yang dilepaskannya? Berarti sesuai dengan valensinya 3. Jadi kita akan lepasnya 3. Sedangkan U non logam di sini bervalensi 2, 6 maksudnya. Bervalensi 6, maka dia akan cenderungnya menerima. Berapa banyak yang diterima untuk mencapai 8 oktet, maka dia akan menangkap 2 elektron. Nah, biar seimbang, ingat ya, intinya yang namanya seimbang itu semua elektron-elektronnya terserah terimakan. Jadi Al yang mau melepas 3, semuanya terberikan kepada U yang menangkap 2. Maka supaya imbang, Al-nya diperlukan 2, U-nya diperlukan 3. Di sini kalau dibuat reaksi, Al menjadi Al3+, ditambah 3 elektron, yang artinya dia melepaskan 3 elektron. Sedangkan U menangkap 2 elektron, menjadilah U pangkat 2-. Kalau kita gabung, maka akan menghasilkan ion 2Al3+, dan ion 3U2-, menjadilah senyawa Al2O3. Selanjutnya, kita membahas mengenai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ikatan yang terjadi antar atom, di mana atom-atom yang terikat itu adalah non-logam dengan non-logam. Nah, ingat kembali ya, berarti non-logam itu kan cenderungnya mau menerima elektron. Berarti kalau dia terdiri dari atom non-logam dengan non-logam, berarti artinya sama-sama membutuhkan. Berarti tidak ada yang pihak memberikan di sini. Jadi kalau sama-sama membutuhkan, bagaimana supaya mereka imbang, bagaimana supaya mereka sama-sama pas, stabil, maka yang terjadi adalah mereka akan saling memberikan elektronnya, maksudnya mengikatkan elektron yang mereka punya.
Jadi artinya elektron yang ada, elektron valensinya itu akan digunakan bersama-sama. Ya, itu intinya. Beda dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion tadi ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau ini karena sama-sama membutuhkan elektron, maka mereka akan saling mengikatkan elektronnya bersama-sama. Ya, itu bedanya, diingat. Jadi, karena mereka saling mengikatkan atau menggunakan elektronnya secara bersama-sama untuk stabil, maka akan terbentuk yang namanya elektron ikatan. Nah, di sini misalnya, ya beda dengan ikatan ion tadi, terbentuk ion positif dan negatif. Kalau ini nggak terbentuk ion positif negatif, tapi akan terbentuk ikatan kovalen, garis ikatan. Nah, di sini H kan di sini ingat kembali kalau H itu untuk stabil dia membutuhkan satu elektron lagi, di mana dia mempunyai satu elektron bernomor atom 1, sehingga dia akan lebih cenderungnya membutuhkan satu lagi. Karena H di sini walaupun golongan 1A dia tergolong non-logam, berarti dia cenderungnya bukan melepas, tapi di sini dia akan memerlukan satu elektron lagi sehingga menjadi duplet. Nah, masing-masing H membutuhkan satu. Artinya, satu elektron dari H dengan satu elektron dari H yang satu lagi ini akan saling mengikatkan elektronnya bersama-sama. Jadi seperti ini. Ini simbol elektron contohnya ya. Nah, maka elektronnya akan dipasangkan bersama seperti ini. Ini namanya elektron yang dipakai bersama. Jadi tidak ada yang pihak melepas, tidak ada pihak yang menerima, tapi elektronnya diikat bersama-sama. Jadi nanti ada istilah elektron ikatan. Jadi pasangan elektron ikatan itu adalah elektron yang terikat antara satu atom dengan atom yang lain, sehingga terbentuklah suatu ikatan kovalen. Nah, elektron ikatan ini digambarkan dengan garis seperti ini. Garis satu ini namanya satu pasangan elektron ikatan atau disingkat dengan PEI. Jadi ini adalah namanya ikatan kovalen tunggal, di mana ikatan kovalen tunggal itu ikatan yang terbentuk antara satu elektron antara atom yang A dengan satu elektron dengan atom yang B. Jadi saling terikat. Terbentuklah satu pasangan elektron ikatan. Selanjutnya kita ke ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau tadi ikatan kovalen tunggal itu artinya hanya satu PEI ya, yang elektron ikatannya satu pasang. Di sini ikatan kovalen rangkap 2 berarti artinya ikatan dengan dua pasang elektron yang dipakai bersama. Nah, ditandai dengan dua garis, jadi artinya PEI-nya ada dua. Kita ambil contoh di sini adalah O. Ya, O ini kan golongan 6A, di mana dia butuh 2. Maka masing-masing O ini butuh 2 elektron. Jadi, karena dia punya 6 elektron valensi, ya, dia butuh 2, maka dari 6, ini kan kalau kita buat lambangnya, ingat kembali ya materi terdahulu, seperti ini membuat lambang. Jadi, yang tinggal kamu amati saja, yang akan dipakai terikat itu adalah elektron yang masih sendiri. Ini kan sudah berpasangan, ini sudah berpasangan, berarti ini masih satu kan, belum berpasangan, ini masih belum berpasangan. Maka ini akan dipakai terikat. Ya, akan dipakai terikat. Nah, ini juga sama kan karena sama-sama O. Maka ini juga akan dipakai terikat. Nah, ini elektron ini dan ini akan saling berikatan. Yang ini juga ini akan saling berikatan dengan elektron yang ini. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, nih ya. Jadi antara O dengan O yang dipakai berikatan sebanyak 2. Seperti ini ya, ini 1 dan ini 2. Jadi akan terbentuk 2 pasangan elektron ikatan. Nah, maka kalau kita buat struktur garisnya dibuat menjadi 2 garis seperti ini artinya ikatan kovalen rangkap 2. Jadi kalau ditanya berapa banyak pasangan elektron ikatannya, ada 2 pasang, sedangkan berapa banyak pasangan elektron bebasnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, semoga dapat dimengerti. Jadi ingat kembali ya, kita memakaikan elektronnya untuk terikat itu tergantung dari dia butuhnya berapa untuk stabil.
Jadi kayak, oh tadi kan butuhnya 2 lagi supaya oktet. Maka dari 6 elektron valensinya hanya dipakai 2 untuk terikat. Sedangkan 4-nya lagi dibuat bebas. Seperti ini, bebas. Menjadi pasangan elektron bebas. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Jadi konsep untuk yang kovalen rangkap 3 ini yang bersama dengan rangkap 2 tadi. Rangkap 3 artinya elektron yang dipakai berikatan tentu ada 3, sehingga terbentuklah 3 garis ikatan. Artinya terbentuk 3 pasangan elektron ikatan antara 2 atom yang akan saling berikatan. Jadi, dia memasangkan elektronnya sebanyak 3. Contohnya seperti N. Ya, N ini kan golongan 5A. 5A berarti valensinya kan 5. Elektron bervalensi 5, maka dia membutuhkan berapa untuk oktet? Berarti dia butuh 3 lagi kan? Nah, otomatis ini contohnya atomnya sama ya, sama-sama N, membentuk N2. Berarti nanti N ini akan saling bergabung, terikat dengan cara memasangkan 3 elektronnya. Seperti ini ya. Jadi dia mempunyai 5 elektron valensi, jadi ingat kembali ikatan kimia ini patokannya adalah elektron valensi. Jadi 5 elektron valensi ini, kamu lihat di sini kan masih ada 3 nih yang belum berpasangan. Otomatis dia harus cari pasangan. Dari mana dia cari pasangan? Ya dari atom lain. Nah ini juga sama. Maka dia akan bergabung nih. Elektron yang ini bergabung, berikatan, ini juga saling berikatan, ini juga saling berikatan. Nah seperti ini bentuknya. Ya, jadi terbentuklah antara N dengan N memasangkan 3 elektronnya. Terbentuklah 3 pasangan elektron ikatan di antara N ini. Ya, jadi ini lingkaran yang ini lingkaran punya N yang ini. Totalnya kamu hitungnya 6, ini 6, ini 2, berarti 8 kan? Berarti ini sudah oktet. Sedangkan lingkaran yang ini adalah punya N yang sebelah sini. Juga dilihat juga jumlah elektron yang ada di lingkaran ini juga berjumlah 8. Berarti N ini sudah oktet, yang ini juga sudah oktet. Maka ikatan yang terbentuk adalah garisnya 3, kovalen rangkap 3. Berapa jumlah PII-nya? Tentu berjumlah 3. Berapa banyak jumlah PB-nya? Berjumlah, ini 1, ini 2. Oke, itu ini contoh yang sederhana yang masih diberikan ya. Nanti ada beberapa kasus yang memang kamu perlu paham bagaimana cara membuat struktur Lewis. Jadi ingat ya, kalau ditanya struktur Lewis, ini adalah struktur yang lingkaran ini namanya struktur Lewis. Sedangkan yang ini namanya struktur garis. Nah, berikutnya untuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini sedikit berbeda dengan konsep ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3. Dimana tadi kalau ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 itu kan saling memasangkan elektronnya. 2 atom saling terikat, di mana masing-masing atom memberikan elektronnya di situ untuk terikat. Nah, kovalen koordinasi ini dia mengikatkan atom-atomnya, tapi pihak yang memberikan elektron itu hanya berada pada satu pihak saja. Sedangkan atom yang satu lagi tidak memberikan elektron untuk mengikatkan antara dua atom tadi. Ya, jadi kovalen koordinasi ini terjadi ketika pasangan elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Ya, kalau tadi kan berasal dari kedua-duanya kan, saling terikat. Nah, kalau ini enggak, hanya berasal dari salah satu atom saja. Berarti atom yang satu lagi gimana? Satu atom lagi itu tinggal tinggal masuk saja, tinggal mengikatkan diri tanpa memberikan elektronnya. Itu namanya koordinasi. Oke, seperti ini contohnya ya. Jadi ini misalnya ada orang nih misalnya nih dia bawa 2 minuman ya. Sedangkan ini kan nggak ada. Ya berarti dia ini memberikan, sedangkan ini nggak ngasih apa-apa. Tapi mereka saling terikat. Nah, ini kasus terjadi ketika kapan? Ketika satu atom itu sudah pas stabil 8, misalnya. Lalu ada atom lain mau mengikatkan diri, ya, sedangkan atom itu sudah stabil 8. Jadi nggak mungkin dia akan mengikatkan elektronnya lagi kepada atom lain sehingga akan berlebih dari 8. Maka caranya dia akan menyumbangkan, istilahnya seperti itu, menyumbangkan untuk memakai bersama-sama elektronnya dengan atom yang membutuhkan elektron. Nah, contohnya seperti ini. Ini NH3. Ingat ya, NH3. Berarti ini kan N ini elektron valensinya kan 7.
elektron valensinya 5. Maka dia masih membutuhkan 3 lagi. Ini sudah 3-nya diikat kepada H. Ini terikat kepada H, ini terikat kepada H. Ya, maka dia sudah 8 nih. Ya, sudah pas. Dimana ada 3 elektron ikatan, ini 3 ya, 3 PEI dan 1 PEB. Ini kan tidak dipakai terikat nih, karena ingat tadi N itu butuh 3, dia punya valensi 5, butuh 3 elektron supaya 8, maka dari 5 dipakai hanya 3. Otomatis 2 lagi bebas kan? Nah, yang bebas ini kan sebenarnya tidak perlu diikat. Nah, di sini ada H+. H+ itu artinya, ingat, plus artinya kan sudah hilang elektronnya. H itu punya 1 elektron, bertanda plus artinya elektronnya sudah hilang. Ini tidak punya apa-apa lagi dia. Tidak ada sama sekali elektron di sini. Nah, maka bagaimana cara dia untuk bisa mengikatkan dirinya kepada N? Karena dia tidak punya elektron lagi, dan N masih punya 1 pasang elektron bebas, maka dia akan mengikatkan diri kepada N, tapi tanpa menyumbangkan elektronnya untuk terikat. Berbeda kasusnya dengan ini kan. Kalau ini kan kamu lihat nih, ini yang tanda warna oranye ini kan punya si N, yang biru ini punya si H. Artinya mereka berdua saling menyumbangkan. Sedangkan ini kan enggak, ya. Jadi terbentuk seperti ini. Ini tandanya. Yang tanda berkoordinasi itu artinya N dengan H terikat dan kan sama nih tandanya, sama-sama oranye. Berarti kan artinya tanda sama berarti kan berasal dari satu atom yang sama. Kalau ini kan tandanya beda, menandakan berasal dari atom-atom yang berbeda, elektron itu. Nah, jadi H ini mengikatkan dirinya kepada N tanpa menyumbangkan elektron. Artinya numpang gitu, karena dia tidak punya elektron lagi. Dan N pun tidak mau menerima lagi, karena dia sudah 8. Kalau dia menerima, dia akan berlebih dari 8. Nah, gitu ya. Jadi, asas biar mereka saling stabil. Gimana caranya stabil? Ya, itulah cara-cara yang dilakukan oleh atom-atom tadi. Nah, tanda untuk membedakan ikatan kovalen biasa dengan yang koordinasi kita buat panah saja. Yang ini kan garis satu kan berarti kovalen tunggal. Ini kovalen tunggal, ini kovalen tunggal, dan ini namanya dibuat panah artinya kovalen koordinasi, artinya panahnya ini si N menyumbangkan atau sepasang elektronnya itu punya N, sedangkan H tidak ada memberikan untuk terikat ini. Itu konsep yang kovalen koordinasi. Jadi ingat konsep-konsep ikatan-ikatan tadi ya. Perbedaan antara yang berikatan ion itu gimana, lalu yang berikatan kovalen bagaimana, lalu bagaimana membuat struktur kalau dia ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3, satu lagi yaitu kovalen koordinasi. Ya, contoh-contoh yang saya berikan tadi itu masih contoh yang sederhana. Nanti ada yang kompleks, atom-atomnya banyak. Tapi intinya dasar-dasarnya dipahami dulu. Baru bisa mengikuti ke materi yang lebih dalam.